Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, welcome to back my channel. Perkenalkan, nama saya Oktariani Putri dengan NIM 2130207772. Video kali ini saya akan membuat video singkat mengenai materi jaringan saraf pada hewan. Yuk, simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada siang hari ini di Zoom meeting untuk melanjutkan pertemuan pembelajaran kita. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu absen kehadiran terlebih dahulu. Kinanti, Hadir, Bu. Adelia Rosa, Eken Vegeta Bella, Hadir, Bu. Tia Ramadhani. Baiklah anak-anak, hari ini semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dimohon untuk mengetahui serta memahami jaringan saraf pada hewan. Untuk kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita simak video berikut ini. Bahas jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh yang satu ke bagian lain. Sel pembentuk jaringan saraf memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai sitoplasma yang menjulur panjang. Sel saraf atau neuron terdiri dari dua bagian utama, yaitu badan sel atau perikarion dan prosesus atau penjuluran sitoplasma yang terdiri dari dendrit dan akson. Badan sel memiliki inti sel atau nukleus di bagian tengahnya. Dendrit merupakan serabut khusus yang bercabang-cabang. Neurit atau akson adalah serabut panjang yang dilengkapi oleh sel penyokong atau sel swan. Sel swan ini diselubungi oleh selubung mielin dan saling dihubungkan oleh nodus Renvier. Pada ujung neuron terdapat sinapsis yang akan menghubungkan neuron satu dan neuron lainnya. Setiap bagian neuron memiliki fungsinya masing-masing. Dendrit bertugas untuk menerima impuls dan menghantarkannya ke badan sel. Badan sel akan menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Dalam badan sel terdapat nukleus untuk mengatur semua aktivitas sel. Akson atau neurit akan menerima impuls dan menghantarkannya ke sinapsis. Nodus Renvier terdapat di sepanjang akson akan mempercepat penghantaran impuls. Sel swan berguna untuk menyediakan makanan bagi akson, sedangkan selubung mielin yang membungkus akson akan melindungi akson dan memberi nutrisi bagi neuron. Berdasarkan fungsinya, ada 3 macam neuron, yaitu neuron sensorik, berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang, dan organ reseptor adalah alat indera. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Sedangkan neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan bentuknya, neuron juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu neuron unipolar adalah neuron yang badan selnya hanya bercabang satu, contohnya neuron pada hewan tingkat rendah. Neuron bipolar adalah neuron yang badan selnya bercabang 2, yaitu dendrit dan akson. Kedua cabang muncul dari 2 ujung badan sel, contohnya neuron pada retina mata, epitel olfaktori hidung, dan koklea telinga. Neuron multipolar adalah neuron yang badan selnya memiliki banyak dendrit dan 1 akson, contohnya neuron motorik yang keluar dari sumsum tulang belakang.
Pada susunan neuron juga terdapat neuroglia sebagai sel pendukung yang menyelubunginya sehingga neuron dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia terdapat pada sistem saraf pusat maupun sistem saraf tepi dengan jumlah yang mencapai setengah dari jumlah neuron. Bagian-bagian neuroglia berupa astrosit, mikroglia, oligodendrosit, dan selubung mielin. Neuroglia memiliki fungsi sebagai berikut: menyediakan nutrisi bagi sel saraf atau neuron, membentuk selubung mielin pada sel saraf, mempertahankan keseimbangan tubuh, menyatukan jaringan pada susunan saraf pusat, dan berperan dalam transmisi sinyal sistem saraf. Baiklah anak-anak, sudah kita simak video tadi mengenai jaringan saraf pada hewan, di mana jaringan saraf pada hewan itu ada neuron dan neurologia. Pada kali ini, apakah dari anak-anak ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, langsung saja Ibu akan membagikan LKPD. LKPD tersebut sudah Ibu bagikan di dalam grup. Kalian membentuk dengan dua kelompok, yang dimana kelompok pertama itu ada Eken Vegetabella dan Tiara Madani, dan kelompok dua itu Adiela Rosa dan Kinanti. Untuk pengerjaannya itu dilakukan selama 5 menit dan langsung dikumpulkan di WhatsApp. Nanti kita akan bahas bersama-sama di Zoom meeting ini. Baiklah anak-anak, sekarang kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Baik, Bu. Sejauh ini apakah ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD? Belum ada, Bu. Baiklah anak-anak, jika sudah selesai, bagikan kembali jawaban kalian ke dalam grup. Untuk kelompoknya dari Eken Vegetabella dan Tiara, boleh jelaskan apa dari bagian-bagian ditunjuk pada tanah sesuai dengan urutan huruf dan jelaskan fungsinya secara lengkap. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Eken Vegetabella, dengan rekan saya Tiara Ramadini. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai bagian-bagian dari fungsi gambar yang ditampilkan di sini. Yang pertama itu bagian A adalah terminal akson, berfungsi sebagai menghubungkan satu neuron ke neuron lainnya, dan demikian bertanggung jawab atas transmusi pesan. Kemudian bagian B, nodus Ranvier, berfungsi sebagai batu loncatan untuk mempercepat pergerakan impuls ke otak maupun sebaliknya. Yang ketiga, bagian C itu ada sel Schwann, berfungsi mempercepat pergerakan impuls, membantu menyediakan makanan untuk akson, serta membantu akson Reginor. Bagian D, selubung myelin yang berfungsi sebagai pelindung bagi neurit agar tidak mengalami kerusakan, mencegah terjadinya kebocoran rangsangan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tiara. Pada Tiara dipersilakan. Untuk Tiara, tolong mic-nya dihidupin, Nak. Kepada kelompoknya Eken, boleh Kak Eken yang melanjutkan? Sepertinya Tiara terkendala sinyal. Baik, Bu. Baik, teman-teman, untuk selanjutnya itu ada bagian E, yaitu akson, berfungsi sebagai menghantarkan impuls dari badan sel menuju ke neuron berikutnya. Bagian F ada badan sel, berfungsi menerima impuls dari dendrit. Kemudian bagian dari huruf G itu nukleus, berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf. Dan bagian terakhir yaitu bagian H, itu dendrit, berfungsi untuk menghantarkan impuls dari neuron sebelumnya ke badan sel. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan ataupun kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 dari Eken Vegetabella dan Tiara Madani. Kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya Kinanti dan Adia Rosa.
Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti dan rekan saya Adelia Rosa. Ingin menjawab Bu pertanyaan dari Ibu. Yang pertama itu ada mikroglia yang berfungsi membersihkan komponen yang dapat mengancam sistem saraf. Yang kedua ada oligodendrosit yang peran membentuk selubung mielin bagi saraf pusat. Oligodendrosit tidak memiliki kemampuan untuk regenerasi sehingga kerusakan pada sistem saraf pusat seringkali menyebabkan kecacatan permanen. Astrosit berfungsi memperbaiki cedera otak, berperan dalam aktivitas neurotransmitter dan menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya. Yang terakhir ada sel ependit yang berfungsi sebagai melapisi dan melindungi medula spinalis serta ikut membentuk cairan cerebrospinal. Baik Bu, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan presentasi mengenai LKPD kita pada hari ini semuanya sudah bagus. Ibu sedikit memberikan pengetahuan mengenai ayat Al-Quran mengenai jaringan saraf pada hewan yang dimana terdapat pada surah Al-Alaq ayat 13-16 yang mempunyai arti bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dia yang berpaling. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia tidak berhenti atau berbuat demikian. Niscaya tak ditarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. Ayat ini menjelaskan peristiwa durhaka dalam perbuatan dan mendustakan dalam perkataan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Baiklah anak-anak, dari materi kita mengenai jaringan saraf pada hewan ini, adakah yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Mereka bisa menyimpulkan, Bu. Silakan, Saudari Eken. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas mengenai jaringan saraf tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan, yaitu mengenai jaringan saraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan. Selain itu juga menghantarkan impuls dari alat-alat indera ke pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang, serta menghantarkan impuls dari pusat saraf ke organ lainnya. Jaringan saraf sendiri tersusun dari dua macam sel, yaitu neuron atau sel saraf dan neuroglia atau sel penyokong. Kemudian berdasarkan percabangan pada bahan selnya, neuron ini dibagi lagi menjadi 3 tipe. Yang pertama neuron unipolar, kedua neuron bipolar, dan ketiga neuron multipolar. Selain itu, berdasarkan fungsinya, neuron juga dibagi menjadi 3 tipe, neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron konektor. Pada neuroglia merupakan sel-sel yang berfungsi sebagai pendukung kerja sel saraf dan juga membantu sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Neuroglia ini sendiri juga mendominasi sistem saraf pusat yang dimana terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu mikroglia, kedua oligodendrosit, ketiga itu ada astrosit dan sel endomet. Baik Bu, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eken. Itulah kesimpulan materi kita pada hari ini mengenai jaringan saraf pada hewan. Give applause dulu untuk kita semua. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama. Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.